Oke. Oke. Ini pertanyaan very basic. Kak, saya pengen jadi personal trainer. Tahapannya apa? Oke, kita ingat satu dulu ya. Job desk-nya PT adalah membantu klien mencapai goal kebugaran. Ya, berlaku untuk semua PT tanpa memandang usia di negara manapun. Ada. Nah, langkah-langkah yang pertama, yang untuk menjadi PT, yang pertama adalah Anda harus punya produknya. Produknya adalah diri sendiri. Ya. Apa yang perlu saya siapkan di diri sendiri? Yang pertama adalah Anda perlu berolahraga secara mandiri, independen, tanpa supervisi. Dan Anda harus bisa jadi role model gaya hidup sehat. Gitu. Toh, karena ke depannya Anda akan menghandle klien, klien akan menjadikan Anda sebagai role model. Lalu yang kedua, tidak hanya kemampuan teknis dan olahraga, Anda perlu bisa connect sama orang lain. Karena ini bisnis jasa. Ya. Lalu setelah Anda siapkan produknya, Anda siapkan diri Anda dengan sertifikasi. Tujuannya apa? Untuk memenuhi standar, untuk melatih. Contohnya gini, saya punya goal weight loss, saya berhasil weight loss. Ya, bagus. Tapi ketika Anda menghandle klien, Anda belum tentu dapat klien yang punya goal sama dengan Anda. Anda harus bisa handle klien sakit jantung, hipertensi, lansia, ya, atau ibu hamil melahirkan. Kondisi kliennya beda-beda dan belum tentu sama dengan Anda. Itu pentingnya Anda punya standarisasi yang diperoleh dari sertifikasi. Nah, sertifikasinya yang seperti apa? Tentunya yang membuat Anda siap kerja. Gitu. Ini banyak kasus. Kak, saya kan mantan obesitas. Saya pengen membantu klien lain yang mantan obesitas juga. Hmm, ya, will sih. Profil klien belum tentu sama dengan Anda. Oke? Yang ketiga, nih ceritanya Anda sudah punya sertifikat, lalu Anda harus apa? Dapatkan pengalaman melatih. Pengalaman terbaik adalah dengan melatih klien, gitu ya. Jadi ketika Anda punya waktu, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk melatih. Di situ adalah pelajaran terbaik, gitu. Kak, kalau misalnya saya belum punya klien gimana? Atau enggak saya takut ngadep apa takut takut jualan ke klien gitu. Cara terbaik bisa jadi adalah ngelamar ke gym atau pusat kebugaran. Karena di gym itu semua orang tuh semua orang yang ngumpul di gym tuh udah jelas-jelas pengen olahraga. Ada tidak perlu eh, apa ngejer-ngejer mereka untuk ayo olahraga. Mereka di sana sudah untuk berolahraga. Tugas Anda tinggal convert orang-orang yang ngumpul di gym itu menjadi klien Anda. Ya. Lalu biasanya kalau di gym itu sudah punya sistem. Jadi Anda tinggal ngikutin sistem, nggak usah bingung lagi. Dan biasanya ada atasan, ada mentor. Itu di gym itu keuntungannya. Oke. Yang keempat adalah temukan mentor. Mentor tuh gini, ada hal-hal tertentu yang menurut kita tuh sudah baik, ya. Oh, saya tuh melatih klien sudah baik. Klien happy sama saya. Tapi kita masih butuh feedback. Mungkin ada kekurangan yang kita nggak bisa lihat, mentornya bisa lihat, gitu. Mentor tuh juga fungsinya gini. Mentor tuh kan misalnya saya jadi trainer 4 tahun, mentor saya sudah 15 tahun. Ada apa pengalaman mentor saya misalnya dia punya kesalahan yang sudah pernah dia lakukan, dia ceritakan ke saya supaya saya tidak mengalami kesalahan yang sama. Itu fungsinya mentor. Sampai sini jelas? Jadi kalau dilihat perjalanan PT itu sertifikasi itu ya kayak salah satu milestone-nya aja. Tapi masih ada journey-journey lainnya. Oke. Oke, lanjut.